Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yukiniana Nadia. Saya dari Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. Di sini saya sebagai tim oposisi ataupun kontra dari mosi kita kali ini, yaitu kaum feminis menyesalkan keterlibatan perempuan dalam olahraga baku hantam, contohnya mixed dan martial arts. Baik, kita ketahui bahwa perempuan dalam berbagai hal sementara ini menjadi perbincangan yang sangat menarik tentunya. Kita ketahui pergulatan wacana yang mempertentangkan keberadaan kaum perempuan dalam struktur, contohnya sosial norma dan lain sebagainya. Contohnya di bidang pekerjaan dan juga kegiatan di luar rumah. Nah, di sini saya sebagai tim oposisi menyatakan tidak setuju dengan mosi kita kali ini yang dimana perempuan, kaum feminis menyesalkan keterlibatan perempuan dalam olahraga baku hantam. Di sini saya menyatakan tidak setuju tentunya dengan berbagai alasan dan juga tujuan-tujuan tertentu. Yang pertama, kita harus ketahui apa definisi dari gerakan feminisme. Gerakan feminisme ini adalah gerakan emansipasi perempuan ataupun bersamaan untuk menyamakan hak perempuan dan laki-laki tanpa adanya diskriminasi dalam menolak perbedaan derajat. Kita ketahui bahwa kuadrat seorang perempuan itu hanya 3. Ini disebutkan oleh Najwa Shihab bahwa kodrat perempuan itu yang pertama adalah melahirkan, hamil, dan juga menyusui. Nah, kita ketahui pada saat ini di luar dari kodrat itu berarti perempuan bebas untuk memilih kegiatan apa yang akan dilakukan. Dan kita ketahui juga dari definisi ini, gerakan emansipasi perempuan ini berarti kita harus mendukung apapun yang dilakukan perempuan. Karena apa? Di sini sudah jelas-jelas pengertiannya, penyamaan hak tanpa adanya perbedaan kita lihat dari berbagai gender. Di era globalisasi sekarang, tentunya perempuan juga harus dituntut mampu bekerja di luar rumah dalam berbagai bidang, dalam berbagai skill. Nah, apakah kita harus melarang perempuan dalam olahraga? Kita ketahui contoh Siti Hadijah, atlet yang menjuarai berbagai kejuaraan di Indonesia. Yang pertama pada tahun 2012 menjuarai juara 2, kemudian pada tahun 2013 mendapatkan juara 2, kemudian pada tahun 2014 mendapatkan juara 3, dan pada tahun 2019 menjuarai PON di Papua dan mendapatkan juara 2. Ini kita harus perhatikan. Apa dan seberapa besar sebenarnya kontribusi yang diberikan perempuan. Pada saat ini banyak perempuan yang memberikan penghargaan prestasi di Indonesia, tentunya ini akan jadi perbincangan tentunya di luar negeri. Dapat mempertimbangkan berarti perempuan yang ada di Indonesia mampu bersaing sama haknya dengan laki-laki, dan juga tentunya pada saat berprestasi lagi mampu bersaing di luar negeri. Nah, kemudian apa keuntungan apabila perempuan berkontribusi? Yang pertama yaitu adalah aspek ekonomi. Kita harus tahu bahwa aspek ekonomi ini bukan hanya didapatkan perempuan pada saat bekerja sebagai guru, penyanyi, penghibur, dan lain sebagainya. Di bidang olahraga, perempuan juga ini merupakan faktor pendorong untuk ekonomi. Kita ketahui, atlet itu dibayar. Nah, ini juga mengurangi angka pengangguran pada perempuan. Nah, kemudian juga aspek politik. Perempuan itu mendapatkan hak 30% untuk berkontribusi di politik. Nah, salah satunya adalah olahraga. Ini tentunya akan memberikan keuntungan terhadap negara Indonesia. Nah, juga kita ketahui bahwa pada feminisme ini, apapun itu kita harus mendukung setiap pemilihan ataupun kebijakan yang diberikan terhadap dirinya. Karena sekarang kita tidak di masa di mana perempuan harus di dapur, di mana perempuan harus memasak dan lain sebagainya. Tidak. Di sini perempuan sudah diberikan kebebasan untuk memilih variasi bekerja di luar rumah. Tetapi sangat disayangkan, kita ketahui ada masih di 104 negara itu masih mempunyai undang-undang yang melarang perempuan bekerja di luar rumah. Terdapat juga 18 negara yang membuat hukum untuk laki-laki melarang istrinya untuk bekerja di luar rumah. Kemudian terdapat 2,7 miliar perempuan dilarang bekerja yang dimana pekerjaannya sama dengan laki-laki. Lalu
Apa fungsi kita gerakan feminisme ini apabila kita tidak mendukung apapun yang dilakukan perempuan? Selagi apa yang dilakukan perempuan itu tidak tentunya melanggar norma kebudayaan kental timur yang kita sudah budayakan yang ada di Indonesia. Lalu kenapa kita harus melarang? Seharusnya kita sebagai gerakan feminisme harus mendukung, mengoptimalkan, memperdayakan perempuan dalam berbagai skill. Tentunya juga harus berkontribusi di Indonesia. Banyak kita ketahui, mulai dari presiden dan lain sebagainya, sudah banyak ditempati oleh perempuan. Lalu apakah kita harus melarang perempuan untuk berkontribusi, apalagi di bidang olahraga? Yang tadi saya sudah sebutkan bahwa sudah ada contohnya perempuan yang memberikan prestasi yang sangat luar biasa di Indonesia, yang tentunya sudah membanggakan Indonesia. Sehingga hal ini yang membuat saya sangat tidak setuju dan menyayangkan apabila gerakan feminisme tentunya melarang perempuan ataupun menyesalkan perempuan mengikuti berkontribusi di bidang olahraga. Kita ketahui pada bidang olahraga, atlet dan lain sebagainya, ini membuat perempuan lebih kuat loh. Contohnya tadi di martial arts, ini bela diri. Jadi di sini perempuan dituntut untuk kuat. Di sini juga perempuan dituntut untuk lebih mandiri. Berarti kita ketahui selama ini pada saat bela diri yang lebih dikontribusi ataupun didominasi ini adalah seorang laki-laki, yang dimana dianggap perempuan itu lemah. Dinilai diciptakan gerakan feminisme sehingga bela diri pada saat ini sudah umum pada perempuan, yang dimana perempuan akan lebih kuat bisa membela dirinya sendiri. Dan juga perempuan sudah kita ketahui bukan hanya berkontribusi seperti itu saja, tapi sudah tentunya membanggakan Indonesia dengan berbagai prestasi-prestasi yang diberikan perempuan terhadap Indonesia. Nah, demikian argumen saya mengatakan tidak setuju. Dan di sini saya mengucapkan terima kasih. Saya Yukiniana Nadia mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.